Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Faisal Justice Twitter, channel yang memberikan wawasan bagi kita tentang masalah hukum. Di topik kali ini ada pertanyaan mengenai perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hukum perdata dan apa perbedaan dengan hukum pidana? Apakah perdata bisa menjadi pidana atau sebaliknya pidana menjadi perdata? Sebelum membahas topik ini, saya berharap klik tombol subscribe dan isi komentar, like agar channel ini berkembang dan bisa memberi wawasan untuk semua masyarakat agar memahami soal hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana. Hukum pidana dikenal di asas ultimum remedium, yaitu upaya terakhir, di mana di dalam hukum dijelaskan bahwa hukum memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan hukum sifatnya adalah memaksa seseorang yang telah melanggar untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati di dalam hukum positif di Indonesia. Maka saya menjelaskan mengenai ultimum remedium, yaitu adalah upaya terakhir, di mana apabila seseorang melanggar hak orang lain dengan perbuatan yang melanggar norma atau aturan-aturan yang sudah disepakati. Sedangkan di hukum perdata sifatnya lebih private, artinya antara hubungan satu orang dengan orang lain, yang dimana itu bukanlah kepentingan umum. Jadi apabila seseorang mengalami kerugian atau keadaan di mana seseorang yang ingkar janji dan seseorang itu menuntut hak-hak dalam hukum perdata tersebut. Hukum perdata meliputi hubungan keluarga, di mana ada hukum waris, dan biasanya mengenai hukum di pengadilan agama, perceraian itu juga masuk hukum perdata. Nah, menjawab soal apakah perdata bisa menjadi pidana, ini juga bisa masuk dalam asas ultimum remedium tadi, di mana upaya terakhir ketika seseorang sudah melakukan upaya-upaya, di mana misalnya melakukan gugatan secara perdata atau melakukan penyelesaian mediasi secara keluargaan. Namun seseorang yang sudah jelas melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang harusnya dia mengganti rugi, karena dia tidak mau mengganti rugi atau tidak mentaati aturan-aturan yang sudah diputuskan, maka seseorang tersebut bisa saja masuk ke ranah pidana. Contoh, seorang yang sudah diputus melakukan uang prestasi, dia seharusnya mengembalikan uang, namun padahal sudah ada putusan seseorang tersebut harus mengembalikan, namun tetap orang itu sangat bandel sekali, tidak mau mengganti rugi apa yang sudah diputuskan. Nah, itu bisa dimasukkan ke ranah pidana. Jadi seseorang tersebut bisa dilaporkan, atau seperti sengketa masalah hak tanah. Awalnya ini ranah perdata. Ketika seseorang yang merasa memiliki tanah tersebut berjuang dan akhirnya dia berhasil memenangkan di gugatannya di pengadilan, akan tetapi ketika ada putusan, seseorang yang melanggar putusan tersebut bisa saja dilakukan ke arah pidana, yaitu penyerobotan atau hal-hal yang mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan. Maka awalnya perdata bisa menjadi pidana. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan itu melanggar orang lain ada unsur pidana? Hal itu cukup dengan kita melaporkan dan bisa membuktikan, karena ranah pidana mengenal delik aduan dan delik umum, di mana delik umum pun seseorang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang melanggar bisa
pihak berwajib bisa melakukan upaya penangkapan dan penahanan jika orang yang melanggar hak-hak dari orang lain dan juga melanggar ketentuan-ketentuan, di mana di pidana adalah yang dicari adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan telah membuat orang lain menderita. Itu tadi penjelasan dari saya, jawaban yang mungkin bisa dipahami mengenai perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Semoga bermanfaat. Tunggu channel-channel yang lain. Apabila ingin bertanya, silahkan bertanya di direct message atau pesan di Instagram saya, Faisal_Justice Factor. Tunggu pada video selanjutnya. Sekian.